Cirebon. Cirebon. Jalan pertama yang bakalan kita tempuh itu lewat dari sini. Gapura City Inggil. Let's go. Ayo. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing right. Jadi guys, ini tuh Gapura City Inggil yang dibangun pada tanggal 1529. Aha. Dan Nah, itu dibangun pada masa kerajaannya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kalau kalian nggak tahu. Tuh, ini bentuknya kayak Nih. gini. Ini Ini ada berapa tangga? 1, 2, City Inggil. ada 5 tangga. Nah, Iya, Inggil tuh 5. dan di sini ada 5 tangga. Aha. Ayo kita cari yang lain. Yuk. Jadi di dalam Gapura ini tuh ada 5 bangunan, Ya. yaitu Mande Semirang, terus Mande Semartinandu, Mande Kresman, Karesman. Pandawa 5, Namanya Mande Ngiring. Aduh, Ya. bacanya susah. Kita cek aja City Inggilnya. Gara-gara tuh. Cekidot. Diketawain. Ini dia Mande City Inggil tuh dan bagian-bagiannya. Jadi ini namanya Mande Malang. Di sini itu kita bisa lihat di tengah ini kan ada letaknya ada 6 tiang. 6 tiang ini memiliki makna yaitu rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Lalu jumlah keseluruhan tiangnya ada 20 yang artinya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tempat ini itu adalah tempat duduk para sultan dan keluarganya jika ingin melakukan upacara adat yang ada di alun-alun. Alun-alunnya ada di sana. Namanya adalah alun-alun Sangkala Buana. Jadi kita masih ada di City Inggil, ya nggak sih? Dan ini itu batu linggi Yoni, batu lingga apa linggi? Lingga dan Yoni. Dan batu ini tuh melambangkan Adam dan Hawa, juga melambangkan Kesuburan. duniawi juga kesuburan. Melambangkan juga dunia yang turun temurun. Nggak tahu dari mana posisi turun temurunnya, pokoknya dari sejarah ini tuh Ya begitu. kehidupan yang turun temurun Aku gitu. tahu ini batunya gimana. Tapi aku nggak mau. Dan ayo kita kita di sini kan di sini kan ada 5 bangunan dan kita tadi baru sini 3 bangunan. Jadi 2 bangunan lagi yang belum sini. Miring aja. Udah mulai dah? Udah. Del, sekarang kita lagi di mana? Oh, di Gamelan. Ulang. Maden Sekaten. Udah. Karesme. Jadi bangunan ini tuh Tempat naronya gamelan. gamelannya namanya gamelan Sekaten di sini. Iya, dulu gamelan. Tradisinya namanya gamelan Sekaten yang diadakan sejak abad ke-15. Dan di sini itu jadi intinya ini tuh buat tempat gamelan sama Buat tempat gamelan Sekaten. seperangkatnya lah gitu dan ini tuh biasanya gamelannya ditabuhnya pada 1 Syawal atau enggak Idul Fitri. 10 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjah kan lebaran Idul Fitri juga. Jadi intinya buat kesenian di sini. Ini salah satu dari City Inggil, bangunan City Inggil. Ya, betul. Salah satu bangunan dan Let's get started. ayo Del. Salah satu bangunan dari City Inggil juga yang namanya Pandawa 5. Pandawa 5 karena di sini punya 5 tiang. yang 2, 3, 4, 5. yang menggambarkan Rukun Islam. iman Islam. Rukun Islam kan ada. Rukun Islam kan ada 5. Terus bangunan ini juga untuk Pejabat. pengawal. Ya, pejabat dan juga pengawal sultan. Kerajaan. Habis ini Siapa kita yang mau lihat sultan? Nah, selanjutnya ini ada Mande Semartinandu. Kenapa di sini namanya Ada 2 tiang. Jadi di Kenapa sini ada ada 2 dua tiang? Karena melambangkan 2 kalimat syahadat dalam Islam. Terus juga ini tuh tempat untuk penghulu keraton sama apa? kepala kaum Masjid Agung. Jadi di sini
Kita lanjut. Cing. Nutup. Dan kita udah selesai ngelilingin situ Inggil yang ada 5 bangunan Iya. itu. Udah kita jabarin semua ya guys. Jadi muter dulu. Kita muter-muter. Tuh, sini ada bangku guys. Ini ada bangku tapi ini nggak Duduk ada dulu, sejarahnya. duduk dulu. Sejarahnya aku duduk sama dia. Oh my Oh my god, God. dasar. Kita tuh lagi duduk di meja dan bangku yang merupakan hadiah dari Jenderal Raffles. Nah, Jenderal Raffles itu merupakan jenderal yang berasal dari Inggris. ya betul. Dan kita akan menelusuri tempat-tempat lain yang berada di Keraton Kesepuhan Cirebon. Oke guys, kita akan telusuri tempat lain yaitu Taman Giyanti. Jadi gimana sejarahnya? Sejarah dari Taman Giyanti ini. Taman ini dulunya itu didirikan oleh Pangeran Arya Carbon Karangen. Nah, didirikannya itu pada abad ke-17. Oke, selanjutnya kita akan mengekspor tempat lain. Ayo, cepat-cepat. Nah, selanjutnya tempat yang akan kita cari tahu sejarahnya yaitu Pendopo Pengada. Jadi gini guys, saya akan menjelaskan sejarah tempat ini ya. Pengada yang artinya kubeng atau keliling. Nah, tempat ini atau bangunan ini dibuat untuk pejabat Pancalima yang Nah, bangunan yang ada di belakang kami ini dinamakan bangunan Pendopo Pengada. Ya. Sejarah dari Pendopo Pengada ini adalah Pengada yang artinya kubeng atau keliling. Nah, tempat ini atau bangunan ini dibuat untuk pejabat Pancalima yang terdiri dari lurah dalem, laskar dalem, kaum dalem, demang dalem, dan camat dalem. Oke guys, selanjutnya mari telusuri. halo guys, selanjutnya kita ada di bangunan Gapura Lonceng. Oke, gimana sejarahnya? Kenapa dinamakan Gapura Lonceng? Karena Gapura ini terdapat lonceng, yaitu dengan loncengnya itu dapat menandakan waktu. Oke. Ayo guys, mari kita masuk coba ke dalam bangunan kayak gini seperti apa kayak gitu. Nah, kayak gini guys. Oke guys, sekarang kita sudah ada di dalam keraton. Mari kita kunjungi yang ada di dalamnya. Oke, ini dia bangunan selanjutnya. Bangunan ini tuh dinamakan Warnawati. Dan bangunan ini tuh dibangun oleh Gusti Sultan Sepuh ke-13. Oke guys, selanjutnya kita ada di Gapura Banteng. Gapura Banteng ini merupakan simbol keberanian, kekuatan aparatur negara, dan terdapat tumpukan batu bata berbentuk banteng. Yang merupakan gambaran tahun dibuatnya Gapura Banteng ini. Mari kita masuk ke dalam. Enggak kelihatan Lebih ke dalam museum. Hai guys, sekarang kita berada di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Museum ini ada di dalam keraton Kasepuhan ini guys. Dan di dalam museum ini tuh ada kereta Singa Barong, ada pusaka-pusaka peninggalan kerajaan, batu bilang, kabupaten, dan lain-lain. Dan di depan Museum Kesepuhan ini ada Langgar Agung. Dan di belakang kita ada Langgar Agung atau tempat ibadah. Tempat sholatnya Sultan dan para keluarga. Dan serba keluarga.
Tempat ini digunakan pada acara-acara Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan bangunan ini dibangun pada abad ke-16. Oke guys, di belakang kita ini terdapat tempat bedug yang dinamakan Samogiri. Nah, bedug ini ditabuh setiap waktu sholat, itu setiap 5 kali sehari. Jadi, bangunan ini berupa pintu gerbang yang fungsinya untuk Dengan pintu regol ini itu adalah gerbang kedua untuk memasuki halaman keraton, halaman bagian dalam keraton. Dan di sini itu fungsinya adalah untuk menyaring pertama para tamu yang datang setelah di gerbang pertama yang ada di sana. Oke guys, dan ini lokasinya. Bagus banget nggak sih? Iya, biasa aja. Ya udah. Jadi di sini itu ada museum. Jadi di sini banyak banget barang-barang. Kalau misal ada di sini juga ada kereta, ada kurungan, ada kayak kitab-kitab, ada Al-Qur'an, ada di dalam museum ini. Yuk. Jadi ini tuh museumnya tapi bangunan baru ya guys. Dulu tuh bangunannya nggak kayak gini. Ini bangunan baru. Karena bangunan lamanya itu sudah lantak. ya. Udah Jadi- lama banget, udah mungkin ada seabad kali, udah lama banget. Jadi nggak tahu berapa lamanya, tapi intinya ini bangunan baru. tapi kalau nggak salah di belakangnya itu masih ada Interiornya masih kayak Belanda. Iya. Dibuat segimana kayak zaman-zaman keraton-keraton kayak gitu. dan kalau nggak salah di belakangnya itu di bagian belakang dari museum itu masih ada puing-puing dari bangunan museum yang dulu. Hai, sekarang kita lagi ada di Gerbang Lawang Gledegan. Lawang, pintu. Lawang itu artinya pintu. Ya iyalah. Gledegan. Jadi ini tuh ceritanya ada sejarahnya. Ini tuh dijaga sama penjaga. Nah, suaranya itu kayak petir, kayak Gledeg. kayak gledeg. Jadi maka namanya pintu gledegan. Lawang gledegan. Oke, kita lanjut masuk. Jadi kita kalau misal masuk ke gerbang ini maka kita akan disambut dengan halaman utama dari keraton. Bagus banget dong. Dan kita nanti di sini ada peta. Bagus banget. Dan di sini kita bisa mendengar Ikutin suara-suara terus gamelan. ya. Jadi banyak banget pohon jadi ada. Hai. Sekarang kita ada di tengah-tengah. Ini apa nih bacanya? Pedati gede Dalam Agung Pakungan Nati. Ininya Langgar Alit sama Bangsal Keraton. Jadi nanti kita ada 2 kelompok juga dibagi. Nanti masing-masingnya akan dibagi. Ada yang ke arah sana dan ada yang ke kanan. Oke. Halo guys, ini ada Taman Dewan Daru, Bundaran Dewan Daru. Taman berbentuk bundar dan dikelilingi pohon dewan daru ini. Dewan daru yang wangi. Iya, ini nih pohon Dewan Daru yang wangi tuh. Nggak tahu sih pohonnya yang mana. Pokoknya katanya sih dikelilingi pohon Dewan Daru yang wangi. Nah, bundaran itu artinya sepakat dan Dewan Daru itu artinya kumpulan yang bercahaya. Di bundaran ini ada 2 meriam, yaitu meriam Kisantoma dan Kisantomi yang termasuk peninggalan Prabu Gunawangi. Prabu apa sih? Oke guys, sekarang kita ada di meja batu Kalingga. Nah, meja batu Kalingga dari Gujarat yang dibawa oleh Raffles, yang kemudian menyusun sejarah Indonesia dan hasil penyusunannya diajarkan ke sekolah-sekolah masa kolonial Belanda. Kemudian Ia menjadi Gubernur Jenderal Van Java tahun 1813 sampai 1818.
Halo guys, jadi di sini ada patung macan. Minggir dong, nanti jadi kalian yang macannya. Ah. Nah ini patung macan tuh. Patung macan adalah merupakan simbol Kesultanan Cirebon, penerus kerajaan Pajajaran. Nih patung macannya, oke? Bang bodas ya. Halo, jadi selanjutnya ada bangunan Sri Manganti. Bangunan Sri Manganti adalah pendopo tempat para tamu menunggu petunjuk dan keputusan sultan setelah terlebih dahulu unjukan di pendopo unjuk. Sri yang artinya sultan atau raja mengganti artinya menunggu. Bangunan ini dibangun pada abad 16. Sekarang kita berada di pintu Buk Bacem. Gerbang ini terbuat dari batu bata berbentuk lengkung atau buk adalah arsitektur Eropa dengan hiasan piring dari Cina. Tuh guys, piring-piring kecil ini tuh ternyata dari Cina. Jadi Pintunya terbuat dari kayu jati ukiran yang direndam atau dibacem. piring ini tuh bentuknya kayak manik-manik gitu karena kecil-kecil lucu banget. Dan ini pintunya. Jadi ini pintu yang terbuat dari Tempat tinggal di sini itu tempat tinggal putra-putra sultan dan kaputren, tempat tinggal putri-putri sultan. Aku nggak boleh masuk. Jadi ini guys, yang dinamakan tempat tinggal putri-putri sultan dan putra-putra sultan. Ini namanya Jinem Arum. Kalian bisa lihat, ini namanya Jinem Arum. Jinem Arum itu fungsinya untuk ruang tunggu wargi keraton yang mau menghadap sultan. Siapapun yang mau menghadap sultan itu tempatnya di sini, namanya Jinem Arum. Di situ ada pintu namanya pintu Dalum Arum. Dalum Arum. Kita nggak boleh masuk, gak tahu kenapa. ini kayaknya Ada setahu saya sih ya, ini sepertinya kayak komplek untuk keluarga kerajaan. iya, Jadi keluarga putra-putri kerajaan keraton. bakalan tinggal di situ. Tuh, nggak boleh masuk. Kalian dulu. Halo guys. Ternyata kita ketemu lagi ya. Iya, Allah, Iip. Ayo kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Buk Bacem yang kedua. Enggak sih, sebenarnya Buk Bacem ada 2 pintu. Kunci kita bisa ke sana loh. Di sini ada Langgar Alit. Langgar Alit fungsinya untuk tadarusan setelah sholat tarawih, kemudian menyembunyikan terbang atau gembyung, dan difungsikan juga untuk peringatan hari besar Islam. Jadi di sini tempat tadarusan nih bagi Ita yang suka tadarusan. Terus kita bakalan masuk lagi ke sini. Buat ini buat wudhu. Ada mbe. Guys, di sini ada mbe, guys. Ada Jawa bukan sih? Ada embe. Itu kami Jawa bukan sih atau kami Etawa? Kalau kalian Mbe-nya tahu. lagi tawa. Itu yang biasa susunya untuk ini namanya dapur mulut, berfungsi sebagai tempat memasak persiapan peringatan Maulid Nabi. Namanya juga dapur, jadi tempat makan buat masak-masak juga. Tempat masak. Oke, kita akan menelusuri tempat lain. Kebabula kan ya? Itu aja ke bawah. Iya kebabula ya bakal mendapat. Iya di sana juga ada. Tadi Ada. Di sebelah sana. Yang tadi yang musola itu. Kita bakal masuk lagi nih ke sini nih. Galeri batik. Lagi apa? Ini ada. Jadi tuh kalian bisa lihat di dalam itu kayak tempat pertemuan Bupati Ciayu Majakuning gitu. Bupati. Iya, di sana depannya tulisannya gitu.
Oh, ini tuh bupati pada masa dulu kan kayak misal gubernur. Iya, Ciayu Majak bupati. Kuning. Sama Dari zaman bupati. dulu. Bupati, gubernur. Ini Pokoknya Mas, buat bupati aparat-aparat kerajaan. negara. Pokoknya Kayak ini tuh kayak ruang rapat atau enggak pertemuan penting para raja atau sultan. Dan kita bakal mengintip kita foto di sini bagus tau. Halo Bapak. Jadi kita udah selesai nih keliling-keliling kesepuhan, keraton kesepuhan. Dan kalian jangan lupa tonton ya. Makasih udah nonton. Dan jangan lupa like,